Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Duduk Mbak. Makasih Bu. Ya, ini ngomong-ngomong dengan Mbak siapa ya? Eva Bu, yang semalam WA Ibu. Oh iya ya Mbak saya yang tadi malam kita janjian untuk ketemu hari ini. Oke, kira-kira ini gimana nih kabarnya Mbak Eva nih? Alhamdulillah saya baik Bu. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, ini tadi Mbak Eva dari mana nih? Kebetulan dari ke rumah teman dulu Ibu, langsung ke sini. Oh gitu, habis dari rumah teman-teman ke sini. Oke, kira-kira nih Mbak Eva menemui saya atau menghubungi saya tadi malam untuk membahas janji hari ini nih, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan kepada saya? Iya Bu, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah, tapi ya cukup mengganggu buat saya. Makanya saya pengen melakukan konseling sama Ibu. Oke, jadi Mbak Eva kesini ini ingin melakukan proses konseling bersama saya karena memiliki masalah yang harus segera dituntaskan dan Iya. karena cukup mengganggu ya dalam kehidupan Mbak Eva. Oke. Sebelum kita masuk ke proses konseling, mungkin kita bisa menentukan dulu kontrak waktu kita di setiap pertemuan kita. Jadi saya memiliki saran di antara waktu 30 sampai 45 menit. Mbak Eva kira-kira memilih waktu yang mana? Mungkin 30 menit cukup Bu. 30 menit. Lama-lama enggak cepet juga. Oke, baik. Jadi Mbak Eva menyetujui kita bertemu selama 30 menit ke depan untuk melakukan proses konseling. Iya. Kemudian untuk ini harinya nih atau mungkin ya harinya. Jadi kita bisa kira-kira kita bisa bertemu di waktu 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali atau 2 minggu 1 kali. Mungkin Mbak Eva ada saran? Mungkin 1 minggu sekali aja ya Bu. Kalau 2 kali 1 minggu rasanya kok itu kayak padat banget. Iya, oke. Iya. Jadi kita sepakati kita bertemu selama 1 minggu 1 kali dan 30 menit di setiap pertemuannya. Seperti itu ya. Oke. Karena kita sudah melakukan kontrak waktu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Eva sudah pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Udah pernah sih Bu, tapi yang kelompok. Oh, yang bareng-bareng gitu ya. Berarti yang individu belum pernah. Belum pernah baru ini. Oke. Jadi Mbak Eva sudah tahu nih apa itu konseling mungkin? Ya sedikit sih Bu. Apa Mungkin bisa ya itu dijelaskan? konseling itu kayak apa ya, konselor membantu konseli atau anggota kelompok kan waktu itu untuk menyelesaikan masalah kami masing-masing. Oke, yang diucapkan Mbak Eva benar. Bisa saya perjelas kembali. Jadi proses konseling itu merupakan satu proses bantuan benar dari seorang konselor yaitu saya kepada konseli yaitu Mbak Eva untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konseli dan bertujuan untuk memandirikan konseli agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri setelah melakukan proses konseling. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Oke. Di dalam konseling juga terdapat asas-asas. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini selama proses konseling berlangsung, Mbak Eva boleh untuk menceritakan segala sesuatu hal yang sudah Mbak Eva rasakan, yang sudah Mbak Eva alami kepada saya, kepada konselor, dan tidak perlu khawatir kalau masalah tersebut akan bocor karena kami sebagai konselor benar-benar menjunjung tinggi semua masalah atau semua cerita yang diceritakan kepada konseli kepada konselor seperti itu. Jadi kami benar-benar menjaga apa yang sudah disampaikan oleh konseli kami seperti itu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi saya berharap Mbak Eva datang ke sini itu dengan keinginan sendiri, dengan sukarela untuk melakukan proses konseling. Nah, apakah Mbak Eva datang ke sini dengan kemauan sendiri atau memang ada yang menyarankan Mbak Eva untuk melakukan konseling? Kalau saya saat ini itu sih Bu, karena kemauan saya sendiri. Oke, berarti Mbak Eva dengan sukarela ya untuk melakukan konseling ini agar nanti kedepannya juga kita bisa enak untuk melakukan proses konseling. Oke, kemudian yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi saya berharap sekali Mbak Eva bisa bisa menyampaikan atau menceritakan semua masalah Mbak Eva itu dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak terjadi kesalahpahaman di depan nanti ketika kita melakukan proses konseling. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Apa sama ya kayak
konseling kelompok. Bedanya sekarang saya sendiri. Iya benar sama memang, tapi sekarang maksudnya Mbak Eva sendiri. Berarti sudah jelas ya apa yang saya sampaikan. Oke. Kemudian kita masuk ke proses inti, yaitu gimana Mbak Eva. Saya persilahkan untuk menceritakan semua masalah yang sudah dihadapi atau semua kegundahan hatinya yang sudah dirasakan. Silahkan. Sebenarnya saya itu tuh kayak takut gitu loh Bu sama bapak-bapak. Takutnya tuh kayak bapak-bapaknya itu yang kayak bapak-bapak yang kelihatan garang gitu loh Bu. Terus kayak jutek diem gitu tuh kayak takut gitu Bu. Soalnya kan apa namanya, di rumah saya itu kan kelilingnya itu sawah semua. Nah rumah saya itu kayak jurusan gitu loh Bu, dari arah utara, dari arah selatan itu orang-orang yang biasanya di sawah itu kayak istirahatnya itu kadang di depan rumah saya. Nah apalagi kalau pas waktu panen gitu Bu, kan ramai banget kan Bu, ada yang semuanya kan mayoritas bapak-bapak, yang ibu-ibu itu yang cuma kayak ngambil sisa-sisanya yang ibu-ibu itu. Nah, nah biasanya itu di depan teras saya itu apa namanya, sering banget ada bapak-bapak itu kayak bapak-bapak apa ya, bapak-bapak yang nebas gitu, penebas padi itu. Nah itu kan kayak serem-serem gitu tuh. Terus kadang pas suka ngeliatin, kalau pas diliatin itu kayak takut banget gitu. Kenapa orang itu kok ngeliatin terus gitu. Oke. Jadi Mbak Eva ini takut sama bapak-bapak yang wajahnya agak serem gitu ya, yang wajahnya agak mencurigakan mungkin. Iya. Nah, itu kira-kira kenapa ini? Kenapa Mbak Eva tiba-tiba memiliki perasaan yang seperti itu? Ya gimana Bu, awalnya ya nggak tahu kok bisa saya itu kok bisa kayak gini gitu, punya rasa takut gitu. Soalnya tuh kadang saya kan sering di rumah sendiri kan Bu, orang tua saya kerja. Nah kalau siang itu banyak bapak-bapak di depan teras dari pagi sampai sore, kadang itu pun sampai malam. Nah itu tuh kadang kalau saya ngapain gitu dilihatin, pas kalau saya kelihatan gitu dilihatin, gitu kayak jadi gimana gitu, isi terus takut banget. Oke, berarti Mbak Eva punya rasa takut dan agak cemas ya kalau diliatin sama bapak-bapak itu ya. Nah, apakah apakah apa ya, bapak-bapak tersebut pernah pernah mungkin menggoda atau mungkin apa ya, seperti itu loh, mungkin kayak manggil-manggil kayak gitu, pernah kah? Ada beberapa sih Bu yang seperti itu, tapi ada beberapa juga yang diem cuma kayak lihat-lihat doang. Ada juga yang kayak kalau saya keluar terus manggil gitu kan, ada yang Itu yang membuat Mbak Eva merasa risih ya, karena ada beberapa yang mungkin bisa dibilang genit gitu ya. Jadi Mbak Eva merasa risih dan takut dan memiliki pikiran kalau ya, kalau dibilang balik ya, kalau nanti bakal di apa-apain, karena Mbak Eva posisi di rumah sendirian sering seperti di itu. rumah sendiri. Nah, jadi Mbak Eva merasa takut dan apa ya, memiliki perasaan yang apa ya, tidak tenang, dan akhirnya memiliki pikiran yang tidak baik juga, atau memiliki pikiran yang terus-terusan berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu akan apa ya, menyakiti atau merugikan saya seperti itu. Apakah benar? Iya Bu, benar sekali. Berarti Mbak Eva memiliki pikiran yang mungkin menurut saya itu tidak apa ya, tidak logis. Maksudnya kan kita sebagai manusia mungkin eh, ya berhak untuk berhati-hati, untuk mewarning diri kita sendiri terhadap orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal seperti itu kan. Nah, apa, Mbak Eva ini sebenarnya sudah benar untuk melakukan hal yang untuk membatasi atau menjaga diri Mbak Eva sendiri seperti itu kan. Tetapi mungkin apa ya, pemikiran yang seperti itu
karena tidak semua orang kan seperti itu. Nah, sebelumnya apakah mungkin dulunya Mbak Eva pernah bertemu dengan orang yang sama dan pernah mungkin dirugikan seperti itu, atau bahkan sampai dicolek atau pegang gitu? Kalau kayak gitu sih nggak pernah sih Bu, alhamdulillah. Apakah Mbak Eva di rumah itu juga punya tetangga di sekitar? Punya kan pasti. Lah, orang-orang tersebut kan juga mungkin Mbak Eva nggak seberapa mengenal kan, nggak seberapa sering untuk ngobrol atau mungkin bicara dengan orang tetangga yang laki-laki ya, yang laki-laki. Nah, eh, apa namanya, Mbak Eva mungkin bisa bisa apa ini, bisa mempositifkan pikiran Mbak Eva kembali. Maksudnya kan saya juga punya tetangga nih laki-laki kan. Nah, apa, tetangga saya juga saya nggak seberapa kenal, sama juga seperti orang-orang tadi kan, orang-orang yang di sawah itu tadi kan Mbak Eva nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa ya, nggak pernah, istilahnya nggak pernah berkontak lah ya sama orangnya gitu kan. Nah, mungkin bisa apa ya, kita balik lagi pikiran Mbak Eva itu supaya tidak memiliki pikiran yang bahwa orang tersebut itu membahayakan kita. Apakah bisa ditangkap? Oke. Jadi eh, di apa ya, kita hidup bersama orang banyak, kita hidup sosial bersama orang banyak. Jadi eh, orang-orang yang seperti itu memang banyak dan Mbak Eva yang dilakukan Mbak Eva ini sudah benar. Akan tetapi pikiran yang membuat Mbak Eva itu tadi merasa Mbak Eva takut itu yang mengganggu, gitu kan? Pikiran negatif tadi yang membuat Mbak Eva merasa terganggu. Pikiran yang tidak logis ya, padahal kan semua orang ini pasti juga memiliki wajah yang sangar kalau dia itu merasa itu enggak, maksudnya dia juga semua orang pasti punya memiliki wajah yang sangar kalau dia merasa terancam juga. Tapi apa ya, kembali lagi Mbak Eva tidak perlu memiliki pikiran seperti itu karena semua orang itu apa, semua orang itu sama sebenarnya, semua orang itu sama dan kita harus bisa untuk lebih tenang, rileks, karena kalau misalnya kita diam dan kita acuh seperti yang Mbak Eva lakukan, pasti orang tersebut juga tidak akan mengganggu kita kan, pasti orang tersebut tidak akan malah ngejar-ngejar kita seperti itu. Apa bisa ditangkap? Nah, dari kecemasan atau ketakutan yang Mbak Eva alami ini, mungkin saya memiliki salah satu teknik konseling yang bisa digunakan untuk Mbak Eva supaya ketika Mbak Eva bertemu orang yang seperti itu, Mbak Eva bisa merasa tenang, bisa merasa rileks dan tidak gugup, tidak takut sendiri seperti itu. Nah, teknik yang saya berikan yaitu teknik relaksasi. Pernah tahu Mbak Eva? Relaksasi itu biar rileks dia tuh kayak yoga gitu nggak sih Bu? Iya, yoga kan kita diam seperti apa ya, seperti meditasi kalau yoga itu. Kalau relaksasi ini kita lebih mengarah ke ini, relaksasi itu suatu teknik konseling yang digunakan untuk merilekskan otot-otot tubuh kita, otot-otot pikiran kita supaya lebih tenang ketika kita menghadapi situasi yang mencemaskan atau situasi yang membuat kita tegang, yang membuat kita takut seperti itu. Jadi relaksasi ini digunakan untuk merilekskan, untuk membuat kita agar tenang, agar lebih santai menghadapi situasi yang kita takuti seperti itu. Nah, dalam relaksasi ini ada 3 jenis. Yang pertama itu autogenic training. Jadi yang autogenic training ini di mana proses relaksasi itu dilakukan dengan cara membayangkan hal-hal yang kita takutkan. Seperti itu. Jadi kemudian yang kedua ada progressive training. Jadi kalau progressive training ini itu proses relaksasi yang menggunakan otot-otot tubuh, misal menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala gitu. Kemudian yang ketiga ada meditation. Jadi meditation ini itu proses relaksasi yang digunakan dengan cara
ini memfokuskan pikiran kita terhadap hal-hal yang kita takuti. Nah, dari ketiga ini kira-kira Mbak Eva setuju menggunakan yang mana ini? Autogenic, progressive, atau meditation? Mungkin yang progressive training. Yang menggerakkan otot tubuh kita tadi ya. Oke, berarti Mbak Eva setuju menggunakan proses progressive training. Nah, proses progressive training ini itu kita nanti Mbak Eva akan saya minta untuk menggerak-gerakkan bagian tubuh Mbak Eva yang dirasa itu memiliki titik-titik tegang yang membuat kita itu benar-benar sampai tegang dan sampai kadang-kadang deg-degan gitu kan. Kalau kita merasa takut yang berlebihan kan. Nah, mungkin bisa kita mulai saja ya. Mbak Eva sudah siap? Sudah. Sebelumnya Mbak Eva bisa menata dulu Mbak Eva yang nyaman dulu, dinyamankan saja senyaman mungkin. Oke. Kalau sudah nyaman Mbak Eva bisa tarik nafas, atur nafas sampai rileks, sampai tenang. Lagi mungkin tarik nafas lagi. Oke, sekali lagi. Oke, sebelumnya mungkin bisa saya beri contoh beberapa gerakan untuk relaksasi yang progresif ini. Mungkin yang pertama kita bisa mengerutkan bagian dahi dulu atau alis ini. Kita bisa memejamkan mata, kemudian kita kerutkan alis kuat-kuat sampai kita merasa tegang, kemudian kita kendorkan perlahan-lahan. Kemudian ke mata, ya kita bisa memejamkan mata, terus kita tarik kuat-kuat sampai tegang, kemudian kita rilekskan. Kemudian kita bisa pindah di daerah leher. Untuk leher mungkin bisa kita tegangkan bisa tidak untuk menegangkan leher mungkin. Ditegangkan saja sampai ngerasa tegang, nanti terus dirilekskan. Kemudian kita pindah ke arah bahu, kita bisa tegangkan bahu, kemudian kita rilekskan. Seperti itu. Nanti lanjut ke tangan, mungkin kita bisa mengepal tangan kuat-kuat, kemudian kita rilekskan kembali. Dan yang terakhir kita ke kaki, gitu ya. Kita bisa tarik kaki sampai merasa tegang, kemudian bisa kita kendalikan. Apakah bisa dimengerti? Ya, kita mulai ya. Oke, kita sekarang mulai di tahap yang pertama. Kerutkan alis. Ya, kerutkan sampai tegang, sampai merasa tegang, Mbak Eva. Oke, setelah tegang bisa dikendorkan pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Rasakan relaksnya, nyamannya. Oke, bisa diulang lagi satu kali lagi. Ditegangkan sekali, ditegangkan sampai merasa tegang, sampai merasa sakit mungkin sampai kemudian dikendorkan kembali. Pelan-pelan rasakan. Kita lanjut ya ke area mata. Kita pejamkan mata kuat sekali, pejamkannya kuat sekali sampai merasa tegang. Oke, bisa dikendorkan pelan-pelan. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Silahkan pejamkan mata kuat-kuat, rasakan ketegangannya. Oke, kendorkan perlahan, pelan-pelan dirasakan. Oke. Mungkin kita lebih dulu di arah gigi ya, di arah mulut ini. Bisa kita gigi kita, ya, yang kuat sekali, rasakan sekali ketegangannya, Oke, bisa dikendorkan pelan-pelan. Oke, bisa diulang satu kali lagi, bisa ditegangkan lagi. Oke, terus kita kendorkan pelan. Kita pindah ke area leher ya. Oke, sekarang Mbak Eva bisa ditegangkan lehernya. Oke, setelah rasakan ketegangan tersebut, rasakan rasa sakitnya, rasa nyerinya, rasakan. Kemudian kendorkan perlahan. Ulangi satu kali lagi. Tegangkan leher Mbak Eva. Oke, tegangkan sampai merasa tegang, kemudian kendorkan. Oke, sekarang kita pindah ke area bahu. Kita bisa mengangkat kedua bahu Mbak Eva, rasakan, tegangkan bahu Mbak Eva, tegangkan sampai merasa tegang. Oke, kemudian kendorkan pelan-pelan. Lagi satu kali, tegangkan. Oke, tahan. Sekarang kita kembali ke area tangan.
kita bersama kepalkan kedua tangan, tarik, tegangkan sampai merasa tegang sekali. Kalau sudah bisa dikembalikan perlahan. Oke, perlahan, bagus. Kita ulang satu kali lagi. Oke, tarik, tegangkan. Oke, kembali. Bisa diluruskan. Atur nafas dulu supaya relax. Oke, satu kali lagi. Sekarang terakhir kita ke area kaki. Kita bisa ya diluruskan kakinya. Oke, tarik kuat-kuat dengan sekuat tenaga sampai merasa sangat tegang. Setelah sudah merasa tegang, bisa dikeluarkan perlahan. Satu, ya pelan-pelan. Ulang lagi, ditegangkan sampai merasa tegang. Ini sampai merasa tegang sekali. Tundukkan perlahan, santai. Berakhir sudah proses relaksasi kita. Saya melihat Mbak Eva sangat antusias dan sangat bisa mengikuti apa yang saya arahkan. Bagaimana sekarang perasaan Mbak Eva? Rasanya jauh lebih tenang sih Bu. Kan pas tadi tegang itu kayak tegang banget, tapi kalau udah relaksnya itu kayak relax banget gitu semua badan kayak Enteng nyes gitu. Iya, kayak ada kayak di sesuatu yang membuat kita kayak gitu kan ya. Oke, berarti sudah memiliki ketenangan, santai, pikirannya santai. Apabila diri kita tenang, apabila diri kita santai dan merasa kita biasa saja, mungkin pikiran kita pun akan mengikuti. Jadi kalau kita tenang, kita santai, pikiran kita juga akan kita bisa berpikir lebih tenang, lebih logis dan lebih realistis seperti itu. Jadi mungkin setelah ini Mbak Eva bisa bisa menerapkan proses relaksasi tadi. Apabila Mbak Eva merasa cemas atau memiliki perasaan takut tadi pada orang-orang tersebut, nah ketika Mbak Eva melakukan proses relaksasi, pasti Mbak Eva memiliki pemikiran yang lebih baik, pemikiran yang lebih. Nah mungkin setelah Mbak Eva tenang nih, kira-kira apakah Mbak Eva masih memiliki perasaan takut atau memiliki perasaan yang was-was? Sebenarnya jauh lebih tenang Bu, nggak terlalu gitu. Dan untuk kedepannya nanti mungkin saya akan kayak menyapa dulu bapak-bapaknya itu nanti biar saya tahu gimana responnya mereka, apakah mereka ramah atau memang aslinya cuek atau bagaimana gitu. Jadi biar saya tahu. Betul. Jadi kalau kita hanya diam saja ketika bertemu orang-orang baru, mungkin memang kelihatannya mereka akan garang atau judes atau jutek seperti itu kan. Akan tetapi kalau kita mengalahi untuk menyapa atau untuk menyapa lah, kita menyapa, mari bapak atau mari ibu, seperti itu kan mungkin orang akan wah ternyata mbaknya ramah ya. Jadi mungkin mereka juga memiliki cara sendiri untuk menghormati dan menghargai Mbak Eva seperti itu. Jadi pikiran-pikiran yang tidak logis tadi itu bisa secara tidak langsung bisa mengalihkan atau menggantikan agar kita memiliki pikiran yang lebih baik, lebih positif seperti itu. Jadi Mbak Eva juga bisa menemukan jawaban dari kegundahan dari Mbak Eva dengan pikiran yang baru tadi. Mbak Eva akan menyapa terlebih dahulu orang-orang tersebut agar Mbak Eva juga mengerti bagaimana sebenarnya sifat atau watak orang-orang tersebut, agar Mbak Eva juga bisa tetap berhati-hati. Itu wajar, itu tidak apa-apa. Memang kita harus berhati-hati terhadap orang yang belum kita kenal. Soalnya kan emang dari dulu itu saya orangnya kayak introvert banget gitu. Kalau ya ditanya ya nggak ngomong, kalau nggak disapa ya nyapa gitu. Itu memang kadang-kadang introvert itu ada kelebihan dan kelemahannya sebenarnya. Nah, kelemahannya itu tadi nggak berani nyapa kalau nggak disapa terlebih dahulu. Mungkin bisa tidak apa-apa introvert, akan tetapi kalau kita bertemu dengan orang yang lebih di atas kita, mungkin kita bisa lebih untuk menyapa ya, seperti Mbak Eva katakan tadi, lebih menyapa, lebih
mengajeni lah istilahnya ya kepada orang supaya orang tersebut juga apa ya tidak memiliki pikiran yang tidak baik juga. Nah, jadi mungkin nanti bisa diterapkan, bisa dilakukan kapan saja karena cukup fleksibel ya pelaksanaannya. Dan kalau misal Mbak Eva nanti masih memiliki kendala atau masih memiliki rasa takut kepada orang tersebut untuk mulai menyapa, mungkin Mbak Eva bisa menghubungi saya kembali agar kita bisa jadwalkan lagi kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau misal Mbak Eva berhasil selama 1 minggu ke depan ini atau berhasil atau berani menyapa terlebih dahulu orang tersebut ya mungkin kita tidak perlu melakukan pertemuan yang sebelumnya. Aku jadi terima. Oke baik. Berhubung waktunya juga sudah pas ya 30 menit ini tadi kita dan Kak Eva pun sudah bisa menyelesaikan atau bisa menemukan tujuan dari konflik ini, tujuan dari Mbak Eva menemui saya sudah bisa berhasil selesai dengan pikiran yang lebih baru, pikiran yang lebih baik. Jadi mungkin bisa saya akhiri lebih dahulu proses konflik kita kali ini. Apabila ada kendala bisa menghubungi saya. Saya sangat berterima kasih karena Mbak Eva juga sudah antusias untuk menceritakan untuk mengikuti proses relaksasi yang saya berikan. Mbak Eva sudah sangat bagus dan sangat bisa mengatur rasa takut, rasa cemas dan emosi Mbak Eva. Saya juga berterima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu Ibu buat saya untuk menjadi saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik, hati-hati ya Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.